Loh kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus dalam jarang. Ya, memang itu memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampai tak warai la Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong ya kulo kiai wong alim, jelas nak ngalim ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati, nah kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darah wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kulo rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nurut. Nah sampean kiai tapi orang apa ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham kulo. Lha boten iki nyata, sampe rasa tersinggung napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kulo sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa jenis? Konjinan rata susah, dal kita rata wiridan, rata mohon sisip. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alaika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga menganggap dalam durasi selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso mau mah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Wae waktu sabu ala wong ngene ora ana sing roh wae waktu sabu. Ala. Ngrobongan wali songo, nggo kangen wali songo, nggo golek selisih wawahu napa? Alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa? Ya, itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau. Ini kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi apa yakin nak sesuk urip palu. Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musito. Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayangno santri sing kelambinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi. Bisa dihitung.
Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata saya alami. Bayangno bojo wis maca, gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayangno bojoku nyuambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten sebayangno kaya Jogja bojoku cek utuh Islam. Nak sholat 5 bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat demadem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idzan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul ora digekno kopi wong wedok opo? Itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi enggak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi Mas. Gus resep apa kain. Ini kula resep era dekarep. Sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora sing ngaji aku kecil tidak pernah bayangkan. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak gulai ridane pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq bi Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifa ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan nopo, ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan, ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling mau nangis gue kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, keturunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyakillah mata frohubi, mesti yakinlah mata senibi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula nu kok ijek iman, ya nggak kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak seneng jadi kubeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layaduru walayam. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal, ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal amat. Tapi kan saya ditakdir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur, saatnya mari kufuri pengiran nganggur bolak balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah siapa? Fa'ena ada ukufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gambarnya pengiran kan sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat dan sifat ghafurnya pengiran efektif. Paham kenapa? Lara sampean kan ghafure kok nggo kabeh. Dadi karek sadidul ikop. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul ikop. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali.
sifat sadidul iqab mau aktif, mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafuril. Apa ada kok ghafur atau dosa? Didakoki sadidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoki sadidul iqab gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran apa dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau menyeritakan gitu, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kau laku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Mahsub, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Mahsub. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji, dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibenem jadi amirul mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike, paham ya? Ngunduh kurma terus dikai tamarote, beberapa kurma sing dadekno iso, dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ono sing nyucup, ono sing husnudzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi ada bisa makan selisat dirumki goyo-goyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, coro gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat ya kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang nopo. Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong-ngomong ya sudah kan. Menjadi kan sudah distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting. Orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati, ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan, karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berusaha mbak Allah dat yang tak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki kholik zat sing tak senengi malah mbok tangi. Cuk bodhone kuwe, saat-saat sing tenteni malah mbok tantang. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe.
Malahnya Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanus sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habibi kekasihku. Jadi dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa orang ngipi jadi nganten takwilannya mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi apa? Lalu begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badai kabundut. Aku malah seneng mati. Hudan nalkol akhibah Muhammad dan Wafisbah. Aku nak urip ketemunya mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalkol akhibah Muhammad dan Wafisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di dua saya ketahui gue jajan pentolan apa mau gue suwan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepentak kok hukum uang nak pinter hukumnya takokan ya ringan takok kita tanggam paling bisa karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan gak perlu kiai kali sampai rasa GR lo pertanyaannya angel Gus gak ada sing iso jawab uang nak ralim tahke ku pertanyaannya ya ora patimu itu ibu wis kangelan ngoten ini mboten ngenyek tapi padha enak padha apa. Makanya kalau latih, jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrohubi, yakil lama tahsen. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gosong anak mulai senengnya, di biro-biro, anakku gemulai nih ngomah, misalnya terus biasa. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak itu senangnya tak boleh. Biro-biro ada yang manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis sekali. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati semua. Mari gampang kecil. Ya, sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzub. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarik itu minimalis sekali. Oh, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sangu akeh. Barang gue sangu akeh kudu gue penderek. Mosok kiri lu juga kok tanpa penderek. Nang penderek maju. Mosok ora kena dikeloni jadi malah repot. Akhirnya gue wong ayu. Harus selingkuh dijari sing we. Itu perkara meneh. Ngomong ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat, maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam dan meniru terutama ini semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa itu selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma aqaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya berada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kakak
Andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngendikan, andaikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat apa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat apa? Nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya, karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean pas umat tapiil, Allahu akbar, Allah maha besar, subhanak. Selalu ana wong ngrasani termasuk lali utange barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya. Karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kau janganlah Allah kata kamu pandang apa nak sholat terus kabul kajati, apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah dagingnya ijek, mungkin ono tiang malah ijek, sing gogo sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Nah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampeyan delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis kaya Qur'an tok. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan, dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunnah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu kufron kula gampang nyempuan sampean ngaji angop ora tau tamu. Yang sahulil insan kula bedina nate tiyang mulang. Wa yafsahu fil ihsan tak ge gampang. Kula mulang ora tau. Itu sakmene kudu podium kudu wong dilo ya ora. Pokoke akhir kiamat dia ya medeng mulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, satu itu sunnah kan, jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah, sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dia haqqu wa lam yakun li ahadin marra'ahu badihatan haba wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yu'miru lil muslimin bisaw wala. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah, ya saya ngakui. Tapi sunnah terus karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu.
perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajabah. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ono wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarat iki yo ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat loro yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok ngurusan walimatul urus sing wajib piye. Payah. Yo lan Jauh miskin aja, ora ono hadise urusan walimatul Islam boten. Kalau orang miskin manggil ya. Dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nanti salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat saja ya harus jaman. Fi ayyi makan dan arad ta an usolli fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat? Teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi salat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Ambean tahu tanggung kiai pun sholat kon promosekno anakmu itu paham kiai itu nggak nunggu kersane ketampi PNS padahal kiai ini dia anak era PNS kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu ya Rasulullah saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku fa'takhidahu musallan kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini muntah. Ya untungnya ten kula dadi ono sing eling-eling Bang. Teman-teman kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok di pasar. Piye? Aneh to. Ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodohnya wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh, enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean la'alakan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan nek ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu di meskipun sahabat itu rindu Nabi tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barengno pas sholat jamaah karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi lima tamu di rumah ora sido dadi Nabi. Amen nampa tamu.